warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melanur Asipa. Di sini saya mahasiswa program Profesinas angkatan 40. Di sini saya akan melakukan pertolongan persalinan. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk membantu ibu dalam melahirkan bayinya. Pertama-tama di sini akan diperkenalkan mengenai alat. Yang pertama ada tempat untuk baskom untuk menyimpan plasenta, ada baskom untuk cairan klorin, ada baskom untuk cairan DTT yang telah dididihkan, lalu ada ember untuk menyimpan baju atau pakaian ibu dan bayi, lalu ada 2 buah bengkok, ada monoaural untuk mendengarkan denyut jantung bayi bisa menggunakan Doppler dan disertai dengan gelnya, ada korentang, ada hand scrub, lalu ada spuit 3 cc, lalu ada obat mata untuk bayi, lalu ada 1 ampul oksitoksin, lalu ada untuk penyedot lendir, lalu ada kacamata Google karena tidak ada menggunakan face shield, lalu ada 2 buah wastafel, lalu ada barak shot, lalu ada underpads, lalu ada penutup kepala, lalu ada 2 buah handuk, ada penutup kepala bayi, lalu ada pernel serta baju bayi, disertai popok dan celananya, lalu ada celana dalam dan pembalut ibu, lalu ada kain untuk menutup setelah selesai persalinan, lalu ada partu set. Di sini berisi ada kom yang berisi kasa, ada kom juga yang berisi cairan kapas yang direndam DTT, lalu ada 3 buah handscoon, lalu ada klem arteri 2 buah, gunting klem arteri 2 buah, lalu ada pinset anatomis, pinset sirguis, nah koher, lalu ada gunting tali pusat. Mohon maaf, ini gunting perineum dan ini gunting tali pusat, lalu ada klem untuk plasenta untuk tali pusat. Lalu selanjutnya dengan tindakan 3. Lalu inform konsen. Assalamualaikum ibu. Di sini ibu sudah merasakan atau sudah ada mau tanda-tanda melahirkan ya Bu. Di sini saya akan melakukan pertolongan melahirkan pada ibu. Saya periksa dulu ya. Lalu periksa kala 2, yaitu perineumnya sudah menonjol, lalu pulpa dan anusnya membuka, lalu kepala bayinya terlihat. Lalu selanjutnya 3. Dan ada keinginan ibu untuk mengejan. Lalu masukkan spuit ke dalam box instrumen, ambil tangan lalu menggunakan barak shot, setelah itu buka partu set dengan korentang, lalu gunakan buka ini spuit 3 cc, masukkan ke dalam partu set, lalu buang ke dalam bengkok. Lalu buka juga klem arteri. Selanjutnya cuci tangan dengan air mengalir atau dengan hand scrub 6 langkah. Dan pastikan tidak menggunakan perhiasan atau jam.
Lalu ambil satu handscoon, lalu gunakan tap kasa, dan tangan kiri yang belum menggunakan handscoon mengambil satu ampul oksitoksin, lalu patahkan, lalu buang penutupnya ke dalam, lalu buang kasa dan penutup ampul, lalu ambil spuit, lalu masukkan ampul ke dalam spuit, lalu tutup lagi. 2 buah bengkok dengan tangan yang on, lalu pasang satu sarung tangan lagi, lalu selanjutnya setelah kedua handscoon dipakai, lalu bersihkan area perineum dengan kapas DTT sebelumnya ini, lalu pegang, lalu gunakan dengan pinset anatomis. Tangan kiri menahan daerah perineum, lalu ambil kapas, lalu bersihkan labia mayora kiri, buang, bersihkan, labia mayora kanan, bersihkan labia minora ke kiri, bersihkan labia minora kanan, bersihkan klitoris. Pemeriksaan dalam memasukkan jari telunjuk diikuti jari tengah, lalu regangkan, lalu lihat apakah adanya hambatan jalan lahir, lalu adanya porsio yang sudah menipis, lalu ubun-ubunnya juga kecil, lalu sutura tidak bertumpukan, lalu pembukaannya sudah lengkap, sudah berada pada HJ4, lalu kepala bayinya ini sudah teraba, lalu teraba balon seperti terisi air, maka ketuban belum pecah, lalu pecahkan dengan setengah kohor, ambil setengah kohor seperti ini, lalu masukkan secara menyamping seperti ini ke dalam jari yang barusan diregangkan telunjuk dan jari tengah seperti ini. Lalu jika akan merobek, putar ke arah ketuban seperti ini, namun ininya ditahan seperti ini. Lalu pecahkan dan tangan kiri menahan agar air ketuban tidak menyembur. Lalu pecahkan, simpan setengah kohor ke dalam cairan klorin. Lalu ambil air ketuban, lalu diobservasi apakah adanya. Selanjutnya lebarkan robekan selaput. Setelah itu observasi air ketuban adanya bau, warna, lalu adanya mekonium atau darah. Setelah itu buang ini ke dalam cairan, disimpan di bawah troli. Simpan kom dan bengkok yang berisi sampah, lalu cuci tangan di dalam cairan klorin. Setelah itu buka handscoon, lalu selanjutnya cuci tangan dengan air mengalir atau jika tidak ada menggunakan hand scrub 6 langkah. Lalu
Ibu, lalu kembali lagi kepada ibu pembukanya sudah lengkap. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin dulu ya Bu. Di sini bisa menggunakan dengan Doppler. Dengan Doppler di sini bisa pertama mengoleskan jeli ke dalam bagian perut atau bagian janin pada daerah jantung janin, lalu didengarkan selama 1 menit penuh. Karena di sini tidak ada, kita monoaural. Lalu selanjutnya ditempelkan di daerah tersebut yang berada jantung janin, daerah jantung janin. Di sini terlaba panjang dan datar, maka punggung bayi masukkan di sini kemungkinan ini jantung bayi. Lalu dengarkan dengan monoaural selama 15 menit, lalu Detik. 15 kiri meraba nadi ibu seperti ini. Nah, diraba nadinya, dengarkan 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu istirahat 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dengarkan lagi 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu istirahat lagi 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dengarkan lagi 5 detik, 3, 4, 5. Jika sudah, maka jika hasil pertama 5 detik pertama 11 kali denyut jantung, lalu ditambah 5 detik kedua 12, lalu 5 detik ketiga 13, maka 11 ditambah 12 ditambah 13 dikali 4. Bu, di sini pembukanya sudah lengkap ya Bu. Di sini kalau ibu ada mules, ada kontraksi, ibu bisa mengejan ya Bu. Kalau ibu tidak ada mules, ibu bisa berjalan-jalan dulu, ditemani sama bapaknya ya Pak. Lalu sebelum itu Bapak, kalau ibunya sudah ada kontraksi, Bapak boleh menemani di sini ya, memberikan dukungan, lalu memegang ibunya. Lalu ibu juga bisa meminum dulu air ya Bu. Bapak berikan air teh ya Pak kepada ibunya. Lalu selanjutnya pasang underpants. Pasang underpants di bawah bokong ibu. Ibu diangkat dulu ya Bu sedikit. Setelah ini pasang kain atau handuk. Pasang handuk di dada ibu atau di perut, dan kain satu lagi, bisa handuk, satu handuk untuk membersihkan. Karena masang sudah terpasang, lalu memasang kacamata Google karena tidak ada, memasang face shield, lalu memasang atau menggunakan bot, memasang bot, sepatu bot. Pakaikan satu lagi steril. Lalu tangan kiri disimpan di atas perineum, lalu lipat sepertiga kain atau dengan underpants seperti ini. Ibu, ayo Bu, dorong Bu, kepalanya sudah keluar Bu, ayo Bu, sedikit lagi Bu, ayo Bu, semangat Bu, Bu, ayo Bu. Setelah seluruh kepala keluar, lalu bersihkan mata dengan kasa. Lalu bayi akan fleksi, lalu biarkan bayi melakukan fleksi putaran paksi, lalu tidak ada lilitan tali pusat pada bagian leher. Lalu keluarkan bahu atas dengan seperti ini, bahu atas, lalu keluarkan bahu bawah sampai keluar seluruh bahu. Lalu setelah keluar kedua bahu bayi, lalu tangan kanan menyangga leher dan ketiak, lalu keluarkan bayi, simpan di dada ibu. Setelah
lihat observasi bayi, lihat pergerakan bayi, suara tangisan bayi, lalu si bayinya ini menangis kuat atau tidak. Lalu lihat di bagian perut bayi ibu, apakah ada bayi kedua. Selanjutnya keringkan bayi, bersihkan, lalu ganti dengan handuk yang bersih. Oke. Setelah ini simpan di dalam ember, dan handuk di dalam ember pakaian kotor. Lalu observasi apakah adanya bayi kedua atau tidak. Lalu setelah ini jika tidak ada bayi kedua, lalu suntikan oksitoksin di paha ibu, buang pada sampah. Selimuti sedikit ini, lalu berikan suntik oksitoksin, buang ke dalam sampah infeksius secara IM dengan 90 derajat. Ibu tarik nafas ya Bu. Setelah ini buang ke dalam sampah infeksius. Lalu selanjutnya lakukan pemotongan tali pusat sambil menunggu kontraksi uterus. Pemotongan tali pusat yaitu dengan menggunakan klem tali pusat. Diklem 2 cm dari tali pusat, lalu klem lagi 2 sampai 3 cm, lalu simpan klem arteri, klem tali pusat di sini. Lalu gunting tali pusat di antara klem tersebut, di antara kedua gunting klem ke dalam cairan klorin. Posisikan bayi pada dada ibu secara skin to skin selama 1 jam. Ibu, ini dedeknya ya Bu, bisa dipeluk biar hangat. Lalu tutup dengan handuk. Lalu setelah ini keluarkan tali pusat, lihat kontraksinya apakah sudah ada atau belum. Lalu dekatkan baskom untuk plasentanya. Lalu klem tali pusat di antara 10 cm di sini. Seperti ini. Lalu setelah ini tangan kiri memegang pundus seperti ini, lalu dan kanan ini mengklem tali pusat. Lalu ibu disuruh mengejan sedikit, lalu regangkan, lalu keluarkan. Tali pusat sudah di depan, lalu dikeluarkannya ini dengan memutar agar selaputnya ini tidak menempel, karena suka menempel. Lalu diobservasi plasentanya ini apakah adanya insersi, lalu adanya cairan korlian, lalu adanya amnion, lalu dilihat jumlah pena dan arterinya, lalu apakah adanya pengapuran atau tidak, lalu jumlah arteri berapa. Setelah ini simpan di dalam baskom plasenta, lalu disimpan. Bersihkan area perineum dengan kapas atau kasa DPT yang tergendam dengan kasa DPT, lalu dilihat apakah adanya robekan atau tidak. Jika adanya robekan, maka dilakukan penjahitan. Setelah ini jika sudah dijahit, jika ada robekan, maka selanjutnya yaitu membersihkan area perlak dengan cairan klorin. Sebelum dibersihkan dengan cairan klorin, perlaknya dibereskan dulu underpadnya, lalu diobservasi perdarahan yang keluarnya ini. Jika penuh, maka perdarahan ini 500 cc, namun normalnya ini kurang dari 500 cc.
Lalu ibu diangkat dulu ya bu bokongnya, lalu simpan di dalam ember. Lalu selanjutnya bersihkan area badan ibu dengan cairan BTT dengan wastafel. Ibu dibersihkan dulu ya bu pahanya. Bersihkan dengan bersih. Jika sudah bersih, lalu selanjutnya yaitu membersihkan perlak dengan cairan klorin. Sampai bersih, tidak ada kotoran. Setelah ini pakaikan celana pada ibu. Pakaikan celana pada ibu. Ibu dipakaikan dulu ya dengan pembalutnya. Seperti ini. Setelah ini lalu tutup kain pada ibu. Ibu ditutup dulu ya. Ibu, dede bayinya saya timbang dulu dan pakaikan baju dulu ya bu. Timbang bayi. Dek, buka agar tidak mempengaruhi timbang. Berat badannya gemuk ya dek, 3000 gram. Lalu ukur dulu tinggi badannya ya dek. Tinggi badannya juga tinggi ya dek, 45 cm. Lalu selanjutnya buang handuk di dalam ember yang kotor, lalu pakaikan perlak, lalu pakaikan permel dan serta baju. Ada di baju dulu ya. Setelah ini pakaikan obat tetes mata pada bayi. Vitamin K pada paha bayi dengan 90 derajat lalu oleskan dengan kapas alkohol, lalu suntik. Wah, dia nggak nangis ya, tidak ada. Lalu pakaikan permel. Pakaikan celana. Setelah ini pakaikan baju bayi. Adek sebentar ya dek ya. Adeknya cantik banget, udah wangi ya. Sebentar ya dek, angkat dulu kepalanya. Cincin dulu ya tangannya dia. Nah, udah wangi. Sekarang adanya dibedong dulu. Setelah ini lakukan skin to skin lagi dengan ibu. Seperti ini pada dada ibu. Jika sudah dilakukan skin to skin selama 1 jam, ambil lagi dede bayi adek. Lalu berikan lagi suntikan vitamin hepatitis B. Adek disuntik dulu ya di paha bagian kanan.
Ada dibuka dulu paha bagian kanan secara IM 90 derajat. Simpan di sampah infeksius. Lalu bedong lagi. Lalu kembalikan lagi kepada ibu untuk melanjutkan skin to skin. Nah, sarung tangan di dalam cairan klorin. Cuci dengan klorin. Lalu cuci tangan dengan home scrub 6 langkah. Lalu kembali lagi datang kepada ibu, jelaskan lalu jelaskan kepada ibu bahwa uterusnya ini harus berkontraksi terus. Lalu untuk memicu kontraksinya ini, ibu bisa melakukan massage abdomen ya Bu. Lalu tujuannya dari kontraksi uterus ini yaitu untuk menjepit pembuluh darah. Nah, selanjutnya yaitu mengecek kandung kemih. Jika ibu kandung kemihnya ini ya Bu, belum pipis, ibu nanti pipis dulu ya Bu. Lalu setelah ini 15 menit setelah ini dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Lalu setiap setengah jam kedua lagi dilakukan pemeriksaan tekanan darah juga. Lalu selanjutnya yaitu lepaskan APD seluruhnya. APD. Simpan di dalam ember kotor. Lalu penutup kepala simpan di dalam ember kotor. Lalu selanjutnya dokumentasikan ke dalam partograf. Sekian untuk proses pertolongan persalinan yang saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.